Para jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita masih dalam bab sholat, yang mana pada malam hari ini kita sampai kepada bahasan di akhir bahasan makruhat sholat, akhir bahasan hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Kalau di minggu sebelumnya kita sudah membahas hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat, ada sedikit catatan dan tambahan dari muallif. Wa qala al-muallifu faidatun. Ada sebuah faedah, dikatakan yahrumul iltifatu fi sholati ala ma qalahul mutawalli wal halimi. Diharamkan menoleh, tolah-toleh di dalam sholat ala ma qalahul mutawalli wal halimi, menurut Imam Al-Mutawalli dan Imam Halimi. Nah, ini sebetulnya ada perbedaan pendapat para ulama. Ada sebagian besar ulama mengatakan al-iltifat dalam sholat itu, menoleh itu makruh. Tapi ini sebagian ulama mengatakan juga haram menoleh dalam sholat. Haram tapi tidak membatalkan sholat, ya. Karena yang namanya menghadap kiblat atau istiqbalul kiblat itu mahalnya dengan sodr, dengan dada. Sedangkan menoleh itu dengan kepala. Nah, menoleh dalam sholat itu tidak membatalkan sholat kalau sekali atau dua kali, ya. Hanya saja hukumnya di sini ada yang mengatakan makruh, dan menurut Imam Mutawalli wal Halimi hukumnya haram. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Jadi walaupun makruh, misalnya kalau tidak ada hajat pun bisa menjadi haram. Kalaupun makruh berarti makruhnya makruh tahrim. Waraful basaru an maudhi'is sujud, waraful basari an maudhi'is sujudihi. Kemudian mengangkat pandangan kita dari tempat sujud. Ya, sebagaimana dibahas di awal bab tentang kesunahan ketika kita sholat, pandangan mata kita ini harus memandang ke arah tempat sujud. Nah, kalau mengangkat pandangan dari tempat sujud, katanya haram ala ma qalahul adru'i. Jadi kata Imam Al-Adru'i, yang diharamkan juga adalah mengangkat pandangan kita dari tempat sujud. Tentu kalau tidak ada hajat, dia harus fokus ke situ aja. Menurut Imam Al-Adru'i, ya. Menurut yang lainnya makruh. Kok bisa berpendapat haram? Karena ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama fi sholati faltafata raddallahu alaihi salatahu. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang mendirikan sholat faltafata, lalu dia menoleh, raddallahu alaihi salatahu, maka Allah akan mengembalikan kepadanya sholatnya. Sholatnya nggak diterima, dibalikin lagi sama Allah. Tuh. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa Allah akan mengembalikan sholatnya kepadanya bagi orang yang sholat dalam keadaan tolah-toleh. Maka kata Imam Al-Mutawalli, kata Imam Al-Halimi, menoleh dalam sholat haram, ya. Haram walaupun tidak membatalkan sholat. Lalu yang kedua, hukum haram mengangkat pandangan mata kepala kita dari tempat sujud ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, kata Kanjeng Nabi, ma bala aqwamun yarfa'una absarahum ila sama'i fi salatihim. Ma bala aqwamun, apa yang membuat kaum-kaum yarfa'una absarahum, mereka mengangkat pandangan mereka ila sama, ke langit, fi salatihim, dalam keadaan salat mereka.
Jadi sebenarnya kalau orang sholat, sunnahnya kan melihat tempat sujud. Kata Kanjeng Nabi, kalau ada orang-orang yang ketika sholat pandangan matanya tidak ke tempat sujud, malah misalnya mandang ke langit-langit di musola, ya kan, kadang-kadang banyak kaligrafi, dibacain kaligrafi satu-satu, ya. Absaruhum ila sama, mengangkat pandangannya ke langit, ya. Artinya mengangkat dari tempat sujudnya. Apa yang membuat mereka itu seperti itu? Kata Kanjeng Nabi, fashtadda qauluhu, lalu Nabi mengeraskan ucapannya itu. Fidzalika hatta qala, sehingga Rasulullah mengatakan la yantahunna an dzalik, supaya mereka segera menghentikan hal itu. Jadi kalau ada orang sholatnya tidak memandang ke tempat sujud, malah mandang kemana? Ke atas, ke langit. Kata Kanjeng Nabi, hentikan itu. Jangan mandang ke langit, gitu. Aw la takhtafanna absarhum, atau katanya pandangan mata mereka akan disambar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berhenti atau nanti pandangan mata disambar. Diangkat oleh Allah, diambil oleh Allah pandangan matanya. Kalau pandangan mata kita lagi sholat kemana? Kemana-mana. Nah, inilah yang kemudian kata Imam Al-Adru'i yang mengatakan bahwa orang yang mengangkat pandangannya dari tempat sujudnya hukumnya haram. Karena ada hadis ini, ya, oleh yang mensyarhi kitab ini dikatakan fashtadda qaul, Rasulullah itu mengatakan itu keras banget gitu. Saking nggak senangnya melihat orang ketika sholat melihat ke langit, ke atas, kayak orang yang ngelamun, ya kan, ngelamun, larak-lirik lagi sholat. Waruya, dan diriwayatkan anna sabab ibtila'i Ya'qub bibnihi. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwa katanya dulu Nabi Allah Ya'qub alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bibnihi, dengan putranya Yusuf, yaitu Nabi Yusuf alaihi wasallam. Kenapa katanya? Annahu iltafata fi salatihi ilaihi. Karena Nabi Ya'qub ketika sholat katanya menoleh kepada Nabi Allah Yusuf, wa huwa naimun, sedangkan waktu itu Nabi Yusuf sedang lagi tidur. Jadi Nabi Allah Ya'qub sholat ngelihat Nabi Yusuf lagi tidur. Saking senangnya, mahabbatan lahu, karena saking senangnya sama Nabi Yusuf, sayang banget sama Nabi Yusuf, lagi sholat mandang Nabi Yusuf. Gara-gara itu kemudian Nabi Allah Ya'qub diuji oleh Allah, ya, oleh Nabi Yusuf alaihis salam, ya kan, dijauhkan kemudian gara-gara itu katanya. Jadi katanya sebabnya kenapa Nabi Ya'qub diuji oleh Allah dengan Nabi Yusuf itu karena Nabi Yusuf ketika sholat katanya Nabi Ya'qub memandang Nabi Yusuf ketika sholat, ya. Itu bagaimana kalau pandangan mata kita lagi sholat yang nggak ada, ya begitu aja ngelamun, gitu ya. Kira-kira gimana? Bagusnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang rahmatan lil alamin, membawa rahmat kepada semesta ini, sehingga tidak kita umat Nabi Muhammad berbuat dosa aja nggak langsung diuji oleh Allah, ya. Dulu zamannya sebelum Nabi Muhammad bagaimana coba? Ya, itu adalah jadi ada karohah, ada hukum makruh yang sangat dalam masalah iltifat dalam salat. Jadi walau menoleh dalam salat, kemudian mengangkat pandangan mata kita dari tempat sujud dalam salat, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan makruh, tapi itu sebagian ulama juga mengatakan haram, karena Rasulullah SAW sangat melarang akan hal perbuatan tersebut.